diundang bangkit berdiri. Mulai dari diri
selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Karam-karamai jawaban Tuhan atas doaku. Ku berdoa Tuhan memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama meluangkan sejenak waktu kita. Kita akan ngobrol-ngobrol sebentar nih ya, bersama dengan pelayan ibadah kita hari ini, yaitu Vokal Grup Serafim. Kita berikan aplaus kepada Vokal Grup Serafim. Vokal Grup Serafim ini adalah salah satu vokal grup dari GKI Pakuwon yang memberikan cukup banyak kontribusi di tengah-tengah ibadah kita. Silahkan dari perwakilan Vokal Grup Serafim saya undang untuk maju ke depan. Ya, Bapak Ibu saudara yang terkasih, Vokal Grup Serafim ini vokal grup yang namanya sangat alkitabiah ya. Karena serafim ini dari bahasa Ibrani yaitu serapim ya. Dan bahasa Latinnya itu adalah serap. Kemudian im ini adalah imbuhan ya, bahwa ini jumlahnya banyak. Ini salah satu makhluk surgawi yang disebutkan di Yesaya. Baik Bapak Ibu, nah saya lanjutkan lagi ya kisah tentang serafim ini. Jadi di Yesaya 6 ayat 1 sampai 3 itu mencatat penglihatan seorang nabi bernama Yesaya terhadap serafim. Katakan di situ, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Nah, kemudian di situ dalam penglihatan tersebut para serafim itu berseru-seru terus-menerus, dan ini kata-katanya ya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita bersama-sama di sini telah hadir beberapa perwakilan dari serafim ya. Ada pelatihnya ya yang sangat luar biasa dan juga anggotanya ya. Saya minta untuk memperkenalkan masing-masing saja ya. Jadi mungkin kenalan dulu anggota tim dari Vokal Grup Serafim ini, namanya, kemudian posisinya apa, mungkin pembagian suaranya di mana gitu ya. Terus kemudian proses latihannya bagaimana, misalnya menentukan lagu atau pengaturan latihan dan pelayanannya bagaimana. Silahkan, mulai dari siapa dulu? Halo. Ya, silahkan. Perkenalkan, mungkin banyak yang belum kenal. Nama saya Willy. Saya di sini selaku vocal coach atau music director untuk
vokal grup Serafim yang udah dari tahun 2014 sekitar itu. Dulu juga masih di gereja yang lama ya. Untuk proses melatihnya sih sebenarnya untuk pemilihan lagu dan sebagainya itu kita juga menyesuaikan ya dengan tema, menyesuaikan juga dengan kesiapan atau sampai jadwal tugasnya itu berapa minggu sebelum atau berapa bulan sebelum itu kita juga selalu prepare, jadi menyesuaikan juga dengan lagu yang akan dinyanyikan seperti itu. Ya, lalu sebelah saya ada saya Lili, saya sopran, suara sopran. Saya alto, saya Novita. Saya Hendra Oben dengan suara di bass. Baik, bassnya udah mantep banget ya, bass gitu ya. Meyakinkan bassnya Bapak Ibu. Ya, jadi kami semua nih pengen denger nih ya. Jadi ceritanya dari tahun 2014 ya tadi ya. Ko Willy bilang bahwa Serafim ini sudah mulai terbentuk. Nah, cikal bakalnya itu seperti apa dari vokal grup Serafim ini? Jadi sebenarnya pelatih kami bergabung di tahun 2014, namun sebenarnya kami sudah terbentuk dari tahun 2013. Jadi selama kurang lebih beberapa bulan kami mencari coach gitu, lalu tektokan dengan beberapa rekan juga yang dari gereja tetangga GKI Perniagaan gitu ya. Lalu kami mengenal, dulu awalnya kami terbentuk karena terinspirasi, mungkin Bapak Ibu nggak tahu ya. Kami terinspirasi dari beberapa bapak-bapak yang dulu suka isi pujian. Yang waktu itu kiblatnya masih ke sini gitu ya. Jadi waktu itu saya ingat ada Pak Burhan, Pak Joni gitu ya, Pak Galang, lalu beberapa waktu kemudian Pak Roni ikutan masuk gitu ya. Waktu itu lagi ibadah gitu ya, saya sebenarnya awalnya kami hanya empat orang. 4 orang wanita-wanita yang duduknya berdekatan seperti itu. Lalu ketika melihat bapak-bapak ini sedang mengisi pujian, kami colek-colekan dari belakang. Kita bikin kayak gitu yuk gitu. Seperti itu. Akhirnya terciptalah kami ini karena melihat bapak-bapak yang begitu semangat waktu itu hanya dengan gitar dan kahut ya kalau saya nggak salah. Terus mereka bisa harmonisasi pecah suara yang begitu bagus saat itu ya. Lalu kami ya terinspirasi dari beliau-beliau ini. Jadi sudah hampir kurang lebih 9 tahun lah Serafim berada. Gitu. Ya, luar biasa ya. Sudah 9 tahun ya vokal grup Serafim ini melayani di GKI Pakuwon, dan pasti kalau saya melihat personel-personelnya walaupun tidak diwakili di sini ada banyak yang progres ya dari sisi perkembangan vokalnya begitu ya. Baik, mungkin boleh di-sharingkan visi dari vokal grup Serafim ini atau gimana ya kira-kira cara memaintain, cara memanage tim ini gitu ya, kan nggak mudah ya bisa mempertemukan anggota-anggota ini ketemu waktunya. Saya lihat ini kan sebagian emak-emak rempong juga gitu ya, dan juga para orang-orang yang berkarir juga gitu ya. Silakan mungkin bisa di-sharingkan bagaimana mempertemukan ini antara standar kualitas musik dan juga nyanyiannya tetap bagus, tetapi sukacita pelayanannya juga tetap termaintain gitu ya. Silakan. Visi kami sebenarnya sederhana waktu itu, dan saya yakin sampai saat ini pun visi kami mungkin masih sama, yaitu mengembalikan semua talenta yang sudah Tuhan berikan melalui pita suara kami untuk menyanyi, memuji Tuhan, seperti itu. Lalu kalau ditanya bagaimana memaintain selama ini, memang kami agak kesusahan waktu mengumpulkan waktu latihan. Kami dari hari Minggu yang tadinya terdiri dari 4 orang bisa cuman, bahkan personil pun silih berganti masuk keluar. Sampai akhirnya hari ini kami latihan setiap hari Jumat malam jam 7 malam. Tahun pertama kami mencoba untuk selalu membuat kebersamaan. Itu salah satu maintain yang bisa kami lakukan. Kebersamaan kami itu, kami misalnya jalan, saya ingat waktu awal pertama kali kebersamaan kami jalan ke Eco Park Ancol.
dengan mengundang salah satu istilahnya senior gitu ya, untuk memberikan pembinaan di alam terbuka di Ancol waktu itu. Dan rencananya tiap tahun kami mau lakukan seperti itu, tapi karena memang benar-benar tadi bilang banyak yang rempong, susah ketemu waktu, maintenance kami hanya ya kami selalu berusaha untuk memiliki kebersamaan di setiap tahun sekali pergi keluar. Maksudnya kebersamaan di luar gitu. Jadi entah di dalam kota, entah makan bersama, entah keluar kota bareng dan lain sebagainya. Pokoknya kami melakukan bersama-sama. Sebisa mungkin kami melakukan kebersamaan setiap tahun sekali, seperti itu. Iya, jadi kuncinya adalah membangun kebersamaan Betul, ya di tengah-tengah kelompok ini. Baik, jadi kalau dalam perjalanan waktu 9 tahun ini mungkin bisa di-sharingkan tantangan-tantangan apa gitu ya yang pernah dihadapi oleh vokal group ini, dan juga pelayanan apa yang paling berkesan. Silakan. Ya, kalau untuk tantangan tentu saja banyak ya, untuk dari segi anggota sendiri, ya konsistensi apakah dia datang atau enggak gitu. Saya sebagai pelatih juga kan tiap kali sebisa mungkin pengennya tentu saja semua anggota setiap pelatihan datang gitu ya. Tapi kan itu kayaknya enggak selamanya sebegitu indah gitu ya. Setiap kali komplit. Lebih sungguh melayani. Hai teman-teman GKI Music Ministry Klasis Jakarta Barat. Kita akan ketemu di acara yang luar biasa. Di sana kita akan belajar bagaimana kita melihat, mengembangkan potensi dari nyanyian-nyanyian gereja, khususnya hymn secara kontekstual. Apakah saudara melayani sebagai pemandu nyanyian di gereja? Mari pertajam wawasan dan keterampilan kita supaya pelayanan menjadi semakin berkembang, menjadi berkat bagi banyak orang, dan terutama memuliakan nama Tuhan. Kemampuan bermusik dan bernyanyi adalah kemampuan dasar yang wajib dimiliki bagi mereka yang melayani di bidang musik gereja, khususnya mereka yang melayani sebagai pemusik ibadah maupun pemandu nyanyian ibadah. Namun untuk menjadi seorang pelayan musik yang baik, kita perlu membekali diri kita dengan beberapa hal lainnya. Yang pertama, komitmen. Yang kedua, kerelaan hati untuk menjadi seorang pelayan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menggali makna lagu, menafsir, dan menerjemahkan dalam musik yang kita mainkan atau kita nyanyikan. Sebagai pelayan ibadah, terlibat aktif dalam persiapan ibadah adalah sebuah kewajiban. Mari kita mempertajam wawasan dan mengasah kemampuan kita sehingga kita bisa memberikan yang terbaik bagi pelayanan kita. Hai semua, saya Yesi Kristianto. Bermusik secara profesional itu bukan sekedar bermusik untuk mata pencaharian ya, tapi lebih kepada bagaimana kita bertanggung jawab dalam apapun karya musik yang kita hasilkan. Nah, dalam event kali ini kita bisa sama-sama saling belajar, sama-sama saling sharing, bagi-bagi pengalaman, supaya kita bisa lebih melayani Tuhan kita dengan lebih profesional. Sampai ketemu di GKI Music Ministry Klasis Jakarta Barat. Music for God. 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 Melayani lebih